Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu hemodialisa? Hemodialisa adalah proses pembersihan darah dari zat-zat sampah melalui proses penyaringan di luar tubuh dengan menggunakan mesin hemodialisa. Zat-zat gizi yang masih diperlukan oleh tubuh, protein, gula, mineral, dan vitamin larut air dimungkinkan ikut hilang terbuang. Sehingga pola pengaturan makanan atau diet harus kita jaga. Bagaimana pengaturannya? Tingkatkan konsumsi protein, lauk pauk, batasi konsumsi natrium, sodium, atau garam, batasi konsumsi bahan makanan sumber kalium atau olah dulu sebelum konsumsi, dan batasi konsumsi cairan yang berasal dari makanan dan minuman. Apa saja makanan sumber protein yang harus ditingkatkan? Contoh untuk protein hewani, bisa mengkonsumsi dari unggas, daging, telur, ikan, dan susu. Sehari dapat dikonsumsi 3-4 porsi. Contoh untuk menu makanannya, bisa 1 potong daging ayam atau 1 potong daging sapi ukuran sedang, 1 butir telur, dan 1 gelas susu. Untuk contoh protein nabati, bisa dikonsumsi tahu ukuran besar, 2 tempe ukuran sedang, dan 2 sendok kacang-kacangan. Dikonsumsi 2-3 porsi sehari. Pada pasien rutin hemodialisa, konsumsi natrium atau garam perlu dibatasi. Mengapa perlu dibatasi natrium, sodium, atau garam? Karena makanan tinggi garam membuat haus pada pasien dengan hemodialisa, serta menyebabkan hipertensi, timbunan cairan yang berlebih di tubuh, dan gangguan fungsi jantung. Bagaimana tips penggunaan garam yang tepat pada pasien hemodialisa? Gunakan sedikit garam dan tambahkan pada akhir proses pemasakan. Jangan menambahkan bumbu penyedap, garam meja, atau ekstra garam pada makanan. Selain garam, ada jenis makanan yang mengandung garam tinggi. Di antaranya, makanan yang diawetkan dengan garam, makanan ringan tinggi garam, makanan kaleng, serta makanan cepat saji atau fast food. Pada saat menjelang hemodialisa, kurang lebih 7-8 jam sebelum hemodialisa dianjurkan konsumsi makanan bebas, khususnya tinggi natrium, sodium atau garam, untuk mencegah terjadinya hipotensi atau tekanan darah rendah. Pada pasien hemodialisa, jika terjadi hiperkalemia atau kandungan kalium lebih dari normal, dianjurkan untuk membatasi jenis kalium karena dapat mengganggu fungsi kerja jantung. Lalu, apa saja bahan makanan tinggi kalium? Makanan tinggi kalium banyak terdapat pada kentang, singkong, ubi kuning, tepung tapioka, kacang-kacangan, bayam, daun pepaya, buncis, kapri, kembang kol, alpukat, pisang,
santan, dan air kelapa. Bagaimana tips mengurangi kandungan kalium dalam bahan makanan? Yaitu mencuci bahan makanan yang telah dipotong, rendam dalam air hangat minimal 1 jam, dan cuci kembali dengan air mengalir beberapa menit. Kenapa cairan perlu dibatasi? Karena asupan cairan berlebih dapat menimbulkan gangguan jantung serta penumpukan cairan di tubuh, sehingga kenaikan berat badan di antara periode waktu dialisis menjadi berlebih. Dan kenaikan berat badan yang dianjurkan di antara periode waktu hemodialisa adalah kurang lebih atau kurang dari 3 kg. Banyaknya kebutuhan cairan dalam sehari pada pasien hemodialisa, yaitu jika masih ada urin, sejumlah urin dalam 24 jam ditambah cairan 500 sampai dengan 750 cc. Jika sudah tidak ada urin, jumlah cairan maksimal 4 gelas belimbing, yaitu kurang lebih 800 ml atau 800 cc. Jumlah air yang dikonsumsi berasal dari air dalam makanan dan minuman. Ada beberapa tips untuk mengurangi konsumsi cairan, yaitu makanan dibuat dalam bentuk tidak berkuah, cairan lebih baik dalam bentuk minuman, kurangi konsumsi garam atau makanan tinggi garam untuk kurangi rasa haus, konsumsi air putih hendaknya gunakan botol, konsumsi permen rasa asam atau air es, dan jaga kebersihan mulut. Proses pengobatan penyakit pada pasien gagal ginjal kronis dengan hemodialisa bukan hanya terapi obat atau terapi hemodialisa, akan tetapi juga pengaturan makan atau diet yang tepat sehingga dapat mendukung hidup pasien yang berkualitas.